Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar STR, ketemu lagi dan sekarang kita lagi ada di Tangerang Selatan dan di sini ada yang unik banget. Yang unik itu adalah sering nggak ketemu sama para pengamen di jalanan. Nah, ternyata di sini tuh ada satu tokoh masyarakat yang dia itu membina para pemusik jalanan itu. Jadi dibina biar apa ya? Nah, itu bikin penasaran tuh. Makanya sekarang kita mau langsung samperin aja rumah beliau. Siapa sih itu? Yang penasaran? Ayo ikutin aku. Ini rumahnya nih. Itu ngikutin orang itu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Ini apa ya? Ini saya dari kabar STR YouTube channel Ustaz. Nah, jadi sebelumnya nih teman-teman, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang tadi kita bilang tadi bahwa beliau itu membina para pemusik jalanan, seniman jalanan. Beliau dengan Ustadz siapa? Ustadz Hasan Anwar. Ustadz Hasan Anwar. Yuk kita langsung kepoin kayak gimana sih? Ya. Tutup aja. Ya, kita langsung mulai liatin. Nah, Gimana, ini rumahnya enak banget Ustadz. Teduh banget, banyak pohon gitu kan. Terus jadi asri banget, enak banget. Di sini udah berapa lama? Di sini dari tahun 2006. 2006 ya. Belum banyak pohon, saya biarkan yang bisa dibiarkan. Sekarang aktivitasnya Ustadz Hasan apa? Saya sehari-hari mengajar saja di Majelis Taklim. Oh, Ya, dari masjid ke masjid, kemudian juga memberikan pengarahan kepada guru. oh gitu. Jadi gini Ustadz, kita nih lagi mau kepoin informasi yang kita dapat. Jadi kita dapat informasi kalau Ustadz itu membina para pengamen jalanan, para pemusik jalanan. Kok bisa gitu Ustadz? Gimana sih ceritanya? Sebenarnya sih awalnya karena kebetulan saya itu memang senang bermasyarakat gitu ya. Dan kemudian ketika ada pengamen atau yang lain tamu-tamu itu ya kita ajak ngobrol. Oh gitu. Agar mereka bisa curhat lah gitu ya. Bagaimana curahan hati mereka tentang kehidupan mereka gitu. Nah, lama-lama menjadi akrab dengan mereka. Setelah jadi akrab, ternyata mereka itu mengenalkan dengan teman-teman yang lain. Dan ternyata juga yang merasa membutuhkan itu bukan hanya dari saya untuk pengen mereka itu lebih baik gitu ya. Kan juga mereka ingin dibina ternyata. Jadi dari mereka juga ada keinginan pengen lebih baik. Iya, itu awalnya dari mereka, dari mereka. Bilangnya redaksinya gimana Ustaz? Iya, dia bilang Ustaz selama ini kami ini merasa tidak ada yang perhatikan. Dan apalagi orang seperti Ustaz kayaknya seperti benci dengan anak-anak jalan-jalanan gitu. Benci, antara benci dan takut Ustaz. Iya kan? Ya Sekarang mungkin mereka merasa seperti itu ya, merasa kita jauh dengan mereka. Nah, kalau saya seperti apa sih? Saya jinak ya ternyata. Nah, ternyata mereka itu senang dan akhirnya kalau ketemu saya di jalan, mereka langsung menyapa dan kemudian ngobrol sebentar gitu. Dan akhirnya mereka mengumpulkan teman-teman mereka. Saya minta agar mereka bisa ya semacam ngaji gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak namakan itu ya, karena kalau formal itu mereka biasanya orang seperti biasa bebas seperti itu. Khawatirnya mereka nggak betah gitu ya. Ini kita adakan pertemuan-pertemuan informal ya, sebulan sekali cuma itu. mirip taklim gitu ya? Iya. Taklim tapi lebih santai gitu. Lebih taklim, santai, bagaimana praktik Islam itu dalam kehidupan. Diajarin itu juga nggak usah ngaji gitu. Iya, itu belum salah satu belum. Rencana kita akan mengadakan pengajian. Tapi kalau pengajian sebulan sekali
bacanya agak sulit ya. Untuk bisa. Terus itu bisanya nanti pas tahun gajah. Iya, tapi mereka itu termotivasi yang pertama itu adalah keseharian mereka. Oh, akhlaknya. Akhlaknya. Karena saya bilang kepada mereka, jika kita bisa memberikan sesuatu ke masyarakat itu, mengembirakan masyarakat bagian dari ibadah, itu akan menjadi lebih bernilai ketika mereka punya keimanan yang baik kepada Allah SWT. Kemudian juga saya ajarkan untuk sholatnya bersama-sama. Nah, jadi kalau kita bertemu wajib sholat bersama. Sholat bersama. Saya lihatin itu mana yang nggak wudu gitu kan. Dan kemudian setelah itu kita sholat bersama-sama. Jadi pembinaan dengan pertemuan rutin, kajian rutin, terus kemudian selain itu apalagi bikin base camp barangkali, jadi tempat ngumpul gitu. Iya, kebetulan itu dari hasil curahan mereka itu saya merasa perlu bahwa mereka itu supaya tampil rapi gitu ya. Jangan tampilnya out-outan gitu ya. Dan kebetulan saya ada rumah tidak dipakai di sana itu. Tadinya sih ngontrak buat ini ya, pet shop tadinya. Oh, tapi kan buat bisnis. Tapi karena nggak dipakai gitu ya. Akhirnya ya sudah saya manfaatin itu buat buat base camp. Masalah yang pernah ada nih yang Ustadz pernah tahu apa sih? Ya, yang pertama itu kalau kita lihat di bus atau di mobil itu ya, jalan-jalanan mereka seperti urakan gitu ya, tampilannya tidak rapi, kemudian bahasanya juga tidak bagus, dan kemudian juga mungkin yang paling kadang-kadang seperti malak ya. Nah itu kita hindari. Kalau mungkin ibu lihat itu sudah bertemu dengan anak-anak itu akan kelihatan perbedaan mereka dengan orang-orang yang tampil di jalanan pada umumnya, yang belum terbina dan yang sudah terbina gitu. Mereka lebih rapi, walaupun agak ada yang sulit dibuang itu tatonya. Tato-tatonya itu ya. Jadi ya untuk kemaslahatan yang lebih jauh, jadi kita bilang tatonya nggak usah dibuang, yang nggak bisa, kecuali yang bisa dibuang bisa dibuang. Tapi ada juga yang mereka sementara gitu, katanya kalau nggak pakai ini katanya kayaknya seperti bukan pengamen. Terus kemudian visi misi Ustadz sendiri tuh, jadi untuk mendirikan kayak begini gitu kan, sebenarnya Ustadz kepengennya tuh apa sih gitu niat awalnya, selain karena memang Ustadz seneng bersosialisasi gitu, apa lagi? Ya, untuk KPJ ini saya menginginkan sederhana, filosofinya bahwa KPJ ini nggak bakal bisa dihilangkan sampai kapanpun, akan tetap ada. Bagian dari masyarakat ini. Bagian dari masyarakat. Di samping juga ada yang memang mereka ingin hanya sekedar hobi kadang-kadang ada. Oh gitu. Jadi bukan mata pencaharian. Bukan mata pencaharian semata. Ya, walaupun sebagian ada yang mata pencaharian. Dan kemudian saya inginkan yang pertama itu mereka tampil tidak mengganggu masyarakat. Artinya mereka tampil betul-betul memberikan hiburan. Yang kedua, mereka punya perubahan. Tidak hanya sebagai pengamen jalanan, tapi punya penghasilan lain. Jadi mereka yang punya keterampilan misalnya seperti pengambilan mengolah itu kita kuatkan agar mereka bisa itu. Jadi meningkatkan taraf ekonomi mereka. Luar biasa. Harapan seperti itu. Ada beberapa yang sudah memulai. Oh gitu. Nah, seperti ada yang mulai catering itu, kemudian ada yang sudah mereka bisa buat akuarium ininya, hiasannya itu. Keluarga gimana Pak? Istri kan kalau datang ke sini barangkali ramai gitu kan. Iya. Gimana itu istri? Alhamdulillah, karena istri juga latar belakangnya juga cinta seni kebetulan gitu ya. Oh my god. Kalau bukan sering ke Majlis Taklim, mungkin setiap hari gitaran.
Jadi istri pemusik juga ya? Isi musik juga. Nah, ini kita berikan kepada salah seorang. Telat kita. Nanti kalau kita ketemu sama Hasan Anwar sebelumnya, gitarnya bisa dipakai buat giveaway. Giveaway netizen. Kebetulan saya dulu nilai seni musik saya selalu bagus. Cuma nggak bisa nyanyi, nggak bisa alat musik. Tapi kalau buat not balok, not angka, semua saya ngerti banget. Itu saya paham. Tapi kalau suruh nyanyi katanya suara saya sumbang. Jadi penikmat saya. Dan ini juga mulai itu, walaupun lagunya masih sesuai dengan pesanan anak-anak itu, tapi kalau lagu-lagu awal mereka bisa menyanyikan lagu-lagu rohani lah gitu ya. Ya. Rata-rata orang mana tuh? Kalau sebagian besar memang penduduk Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Sudah Asli. berkeluarga rata-rata. Ya, ada yang usianya berapa? Ada yang asli, ada yang pendatang juga. Tapi rata-rata KTP sudah Tangerang Selatan. Dan sudah menikah. Usia mereka itu di atas 20. Tapi rata-rata di atas 20. Nah, yang paling senior itu Yang paling senior itu ya sekitar 32 ya. Masih muda, masih muda. ini generasi milenial ya? Jadi masih Generasi milenial ya, luar biasa. Udah ada berapa jumlah anggotanya Ustaz? Kalau seluruhnya sekitar 100-an. Udah dia Cuma kita yang ketemu itu ya sekali bertemu paling 40 orang gitu, berganti-ganti. Nah, untuk maintenance nih, jadi untuk merawat komunikasi dengan mereka tuh apa dibikin kayak grup WhatsApp di media sosial itu atau gimana? Untuk sementara sekarang saya hanya megang beberapa orang dari mereka yang punya HP karena sebagai ada juga mereka yang belum punya HP juga. Tapi kan Ustaz, Iya. hari ini belum punya HP, sayangin loh. Kita harus bersyukur banget. Atau kadang-kadang nomornya habis mulu. Ada HP gak ada pulsa, gak ada kuota. Apa yang Ustaz lakukan itu emang keren Ustaz, karena jarang banget kan ada orang yang terus kemudian berpikir bagaimana mewadahi mereka supaya bisa lebih baik gitu. Nah juga saya tanya waktu itu, satu lagu berapa? 2.000 aja nggak apa-apa Pak, katanya gitu ya. Saya pesan 50 lagu tadi. Bercanda-bercanda seperti itu untuk mengandalkan mereka. Nah, terakhir nih Ustaz, pesan-pesan untuk kita nih yang kalau ketemu sama para pemusik jalanan tuh enaknya tuh gimana gitu? Yang saya rasakan adalah setiap orang itu pengen dihargai. Kita juga gitu pengen diperlakukan seperti yang mereka ingin diperlakukan. Artinya kalau kita ingin diperlakukan baik, mereka juga mungkin ingin diperlakukan baik. Ini mungkin ada harapan saya juga untuk teman-teman yang mungkin sudah punya kelebihan, apakah dari segi harta atau dia berada di pemerintahan itu, hendaknya memperhatikan mereka juga. Iya Ustadz, terima kasih banyak waktunya, dan nanti kita main-main sini boleh ya Ustadz ya, ketemu dengan silakan. mereka. Ya, harus ketemu. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi segitu dulu ya teman-teman sahabat SPR. Saya rasa channel ini cukup bagus sekali. Semoga kita bisa memberikan dukungan dengan like and share, comment and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya, semoga suksesnya banyak subscribe-nya. Terakhir untuk pemirsa kita ya hari ini.